Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Reza Zulfikar Akbar, STMSC. Saya adalah dosen pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Rekayasa Lalu Lintas. Saya mengampu mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas pada semester genap tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas merupakan mata kuliah wajib program studi dengan kode 174 WP 05117. Adapun deskripsi mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas membahas mengenai karakteristik kendaraan, penggunaan jalan, dan lalu lintas. Mahasiswa juga akan belajar tentang hubungan volume, kecepatan, dan kerapatan kendaraan atau dikenal dengan diagram fundamental. Selain teori, mahasiswa akan diajarkan bagaimana menganalisis ataupun menghitung kapasitas dan kecepatan menurut Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia atau PKJI, kinerja dan tingkat pelayanan jalan. Dan dalam prakteknya, mahasiswa akan terjun ke lapangan untuk belajar bagaimana melakukan survei lalu lintas yang sesuai dengan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia, sehingga diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi permasalahan pada arus lalu lintas. Perkuliahan Rekayasa Lalu Lintas diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring ataupun tatap muka langsung dan juga daring melalui platform Google Classroom dan Zoom Meeting. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilakukan secara langsung di kelas maupun di Zoom Meeting. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipasif, dan berbasis pada pengalaman nyata yang meliputi ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap konsep rekayasa lalu lintas. Kemudian diskusi kelompok untuk mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Dan yang terakhir adalah project based learning, di mana mahasiswa akan melaksanakan survei lalu lintas pada ruas jalan dan menganalisis kapasitas dan pelayanan jalan sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi 1. Mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar keilmuan seperti matematika, sains, dan teknologi dalam membangun pemahaman di bidang rekayasa sipil. Yang kedua, mampu menentukan metode dengan mengoptimalkan sumber daya dan teknologi informasi dalam perancangan dan analisis rekayasa sipil. Yang ketiga, mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi produk rekayasa sipil secara sistematis dan profesional dengan mengedepankan etika keteknikan. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain: 1. Mampu mengidentifikasi secara komprehensif tentang permasalahan dan karakteristik sistem transportasi perkotaan. 2. Mampu menguraikan karakteristik
pengemudi dan sifat kendaraan. 3. Mampu mengidentifikasi parameter lalu lintas dan menganalisis hubungannya dalam pemecahan analisis mikro arus lalu lintas. 4. Mampu melakukan pengambilan data atau survei lalu lintas di lapangan. 5. Mampu melakukan berbagai analisis kinerja pada ruas jalan dan persimpangan. Pada mata kuliah ini juga berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan berjudul optimalisasi durasi lampu lalu lintas pada persimpangan Jalan Raja Wali Tingang menggunakan PKJI 2023. Penelitian tersebut sudah dipublikasikan di jurnal agregat Universitas Muhammadiyah Surabaya volume 9 nomor 2 bulan November 2024. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengoptimalisasikan waktu lampu lalu lintas untuk mendapatkan hasil nilai tundaan yang lebih kecil menggunakan PKJI 2023, di mana data diperoleh dari hasil survei lalu lintas dan dianalisis berdasarkan perhitungan PKJI, sehingga didapatkan hasil kinerja rata-rata pelayanan persimpangan yang akan berpengaruh terhadap waktu lampu lalu lintas. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah rekayasa lalu lintas meliputi 1. Bahan ajar atau RPS dapat diunduh di Google Classroom. 2. PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Yang ketiga, video pembelajaran dapat berbentuk micro teaching atau kuliah hybrid melakukan Zoom meeting dan classroom. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah rekayasa lalu lintas meliputi 1. Komponen lalu lintas. 2. Karakteristik lalu lintas. 3. Kajian ruas jalan. 4. Kajian simpang. 5. Survei lalu lintas. 6. Parkir. Dan 7. Manajemen lalu lintas. Adapun kriteria penilaian dalam mata kuliah ini meliputi 1. Aktivitas partisipasif sebesar 20%, hasil proyek 10%, tugas 10%, kuis 10%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester 30%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bahan dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah rekayasa lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita lanjutkan mata kuliah rekayasa lalu lintas dengan materi adalah karakteristik lalu lintas. Sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik, pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang konsep rekayasa lalu lintas dan komponen lalu lintas. Nah, untuk merefresh sedikit sedikit materi yang lalu, ada nggak yang bisa menjelaskan apa saja sih komponen lalu lintas itu? Jadi komponen lalu lintas itu terdiri dari manusia, kendaraan, dan jalan. Oke, benar sekali Mas Sasmito. Jadi di dalam komponen lalu lintas itu terdapat 3 indikator. Yang pertama adalah manusia, di mana manusia ini sebagai pemakai jalan. Kemudian yang kedua ada kendaraan ya. Jadi kendaraan ini terdapat bermacam kendaraan nih yang berbeda, sehingga akan menentukan tipe karakteristik pergerakan lalu lintas nanti. Nah, dan yang terakhir itu adalah jalan. Nah, jadi jalan ini merupakan faktor utama untuk menentukan tingkat aman dan efisien dalam memenuhi kebutuhan lalu lintas itu sendiri. Oke, baik. Saya rasa materi sebelumnya ya sudah cukup menguasai. Selanjutnya kita akan membahas ya tentang karakteristik lalu lintas. Jadi pada bahasan kita kali ini tentang karakteristik lalu lintas ya, ini sesuai dengan CPMK kita
yaitu mahasiswa mampu diharapkan ya menguraikan karakteristik pengemudi dan sifat kendaraan. Dalam karakteristik lalu lintas ini ya ada beberapa item. Yang pertama adalah volume. Jadi volume ini adalah volume kendaraan ya, di mana volume ini merupakan banyaknya kendaraan ya yang melewati suatu jalan. Yang kedua ada kecepatan, kemudian ada jarak antara dan waktu antara. Kemudian ada kerapatan, tingkat pelayanan atau biasa kita sebut dengan level of service atau loss ya. Kemudian ada derajat kejenuhan, derajat iringan, arus tidak terganggu dan arus terganggu. Secara arti ya, secara umum volume lalu lintas itu adalah jumlah kendaraan, baik mobil ataupun motor yang melewati suatu titik satuan waktu. Dari volume lalu lintas ini ada beberapa manfaat data ataupun informasi. Yang pertama adalah nilai kepentingan relatif suatu rute, yang dimana rute di sini adalah suatu jalan. Yang kedua adalah fluktuasi dalam arus ya. Jadi arus itu dia bermacam-macam ya. Kadang dia arusnya itu naik ataupun banyak kendaraannya, ataupun nanti dia bisa turun ya. Kendaraannya sedikit. Tiga ada distribusi lalu lintas dalam sistem jalan. Dan yang keempat itu adalah kecenderungan pemakai jalan. Dalam volume kendaraan ya biasanya ataupun pada umumnya volume kendaraan itu satuannya adalah kendaraan ya. Jadi volume itu satuannya hanya kendaraan ya. Sehingga pada saat kita turun ke lapangan ya untuk melakukan survei, satuan volume ini harus dikonversi ya. Jadi dikonversi dengan dikalikan faktor EMP-nya ya. Faktor ekivalennya, di mana EMP itu adalah ekivalensi mobil penumpang. Sehingga satuan volume nanti akan menjadi SMP atau satuan mobil penumpang ya. Jadi dari satuan volume yang awal ya, data mentah itu adalah kendaraan per jam, itu berubah menjadi satuan mobil penumpang. Nah, jadi seperti itu. Nah, di dalam volume juga kita harus melihat nih waktu pengamatan survei lalu lintas. Nah, biasanya waktu pengamatan survei lalu lintas itu ada 15 menit ya, atau dilihat 1 jam atau 1 jam hijau. Nah, kemudian juga ada yang dinamakan volume jenuh. Ya, jadi volume jenuh ini volume yang hanya dikenal ya pada persimpangan berlampu lalu lintas. Jadi dia merupakan volume maksimum ya, volume maksimumnya. Nah, di sini ada volume lalu lintas yang mempunyai nama khusus berdasarkan data yang diperoleh. Jadi kalau istilahnya di dalam bahasa Inggris itu adalah ADT atau Average Daily Traffic. Nah, sehingga kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah LHR, lalu lintas harian rata-rata. Lalu lintas harian rata-rata ini bisa dihitung dengan rumus QX ya, Q dibagi dengan X, di mana QX ini adalah volume lalu lintas yang diamati selama lebih dari 1 hari dan kurang dari 365 hari. Dan X-nya itu adalah jumlah hari pengamatan. Jadi nanti akan kita dapatkan nih lalu lintas harian rata-ratanya. Yang kedua itu ada LHRT ya. Jadi lalu lintas harian rata-rata tahunan. Kalau yang sebelumnya hanya LHR, ini ada tahunannya ya. Jadi kalau LHRT itu volume rata-rata hariannya itu seperti ADT akan, tetapi pengumpulan data harus lebih dari 365 hari ataupun 1 tahun. Karena di sini judulnya saja adalah LHRT, jadi lalu lintas harian tahunan. Dan yang ketiga itu adalah average annual weekday traffic. Jadi volumenya adalah volume rata-rata harian selama hari kerja ya, berdasarkan pengumpulan data ya, lebih dari 365 hari. Jadi ada beberapa istilah dalam volume. Kemudian yang keempat ada maximum annual hourly volume. Jadi volume tiap jam yang terbesar ya. Kemudian ada 30 highest annual hourly volume ya. Di sini volume lalu lintas tiap jam yang dipakai sebagai volume desainnya. Dan yang keenam itu adalah rate of flow atau flow rate ini diperoleh dari pengamatan yang lebih kecil ya. Kemudian dikonversikan menjadi volume 1 jam. Seperti itu. Dan yang ketujuh ini ada namanya peak hour factor. Jadi peak hour factor ini biasa disingkat dengan PHV ya, PHV. Jadi PHV ini adalah perbandingan volume 1 jam penuh dengan puncak dari flow rate pada jam tersebut. Sehingga PHV-nya itu bisa dihitung ya dengan rumus volume jam sibuk dibagi dengan 4 kali volume 15 menit tersibuk ya. Nah, jadi dia harus kurang dari 1. Misal
kita mempunyai data volume yang dicatat setiap 15 menit, ya, yaitu masing-masing ada 250 kendaraan, 275 kendaraan, 300 dan 225 kendaraan. Maka volume 1 jamnya itu adalah 1050 kendaraan dan PHV-nya adalah 1050. Jadi PHV-nya itu peak-nya ya, yang tertinggi ya 1050. Di mana di sini kita akan menghitung PHV-nya tadi ya. Jadi 1050 ya dibagi dengan 4 kali 300. Di sini 300 merupakan volume per 15 menit tersibuknya. Ya, sehingga didapatkan 0,875. Di mana 0,875 ini adalah masih di bawah dari angka 1 ini. Di bawah dari angka 1 ini. Sehingga peak hour-nya itu masih masuk akal ya, masih sesuai dengan perhitungannya. Tadi ada flow rate ya, ada ADT, itu merupakan istilah-istilah ya dalam rekayasa lalu lintas. Di situ ada flow rate, itu artinya adalah arus ya. Arus, di mana arus itu satuannya adalah kendaraan per jam. Walaupun yang dihitung itu hanya selama beberapa menit, dia tetap terhitung sebagai arus ya, kendaraan per jam. Kemudian ada volume itu adalah jumlah kendaraan selama waktu yang diamati ya. Kemudian ada ADT, average daily traffic atau LAR tadi, kemudian ada LHRT. Nah, dan yang terakhir itu adalah VJP di sini adalah volume jam perencanaan ya pada jam puncak atau jam sibuk. Nah, untuk mencari VJP tadi bisa kita kalikan faktor K itu dikali dengan LHR-nya. Nah, biasanya faktor K ya itu bisa kita dapatkan di peraturan atau manual kapasitas jalan Indonesia ataupun pedoman kapasitas jalan Indonesia atau PKJI. Nah, di sini ada contoh nih. Kita mengetahui faktor K ya. Di situ ada desa dan ada faktor K untuk kota. Ada yang untuk USA, kemudian ada yang untuk Indonesia. Untuk mencari VJP-nya ya, tadi sudah kita lihat rumusnya, yaitu faktor K dikali dengan LHR-nya. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari VJP di Indonesia dengan faktor K-nya adalah kota, maka kita gunakan 8% dikali 8.000 kendaraan per hari. Maka di situ akan kita dapatkan angka VJP-nya. Ya. Berikut adalah grafik ya hubungan antara LHR dan waktu ataupun jam. Di sini ada 3 garis ya. Yang pertama itu garis merah adalah garis luar kota, yang kedua itu ada garis perkotaan dan metropolitan. Dari ketiga garis ini polanya ini sama ya. Jadi yang naik yang berada di puncak, kalau kita lihat garis metropolitan itu adalah yang lancip. Itu artinya adalah peak hour-nya atau jam puncaknya itu berada pada jam 6 dan jam 18. Jadi ada dua nih, jam puncak pagi dan jam puncak sore. Nah, kemudian juga diikuti dengan garis yang perkotaan, juga sama polanya, kecuali yang garis luar kota. Garis luar kota itu peak hour-nya di jam 12. Karena apa? Karena jalan luar kota dan perkotaan itu berbeda, di mana volume kendaraannya yang melewati jalan luar kota dan jalan perkotaan itu juga berbeda. Kenapa di perkotaan di sini terdapat 2 peak ya. 2 peak atau jam puncaknya ada di dua waktu. Karena logikanya di perkotaan itu ya pada saat pagi semua orang melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Mulai dari bekerja, ya sekolah, kuliah, ada yang ke pasar dan lain sebagainya. Sehingga di jam 6 itu adalah waktu jam puncaknya aktivitas. Kemudian dilanjutkan dengan jam 6 nih atau jam 18. Ya, dia tinggi lagi nih jam puncaknya. Karena di situ orang mulai lagi tuh melakukan aktivitasnya. Yang tadi berangkat kerja, dia pulang kerja. Yang tadi berangkat sekolah, pulang sekolah. Dan jam 18 ini adalah waktu puncak orang sudah mulai melakukan kegiatan keduanya seperti itu ya. Jadi makanya kenapa di perkotaan dan metropolitan dia mempunyai 2 peak hour ya. Karena itu tadi ya, karena ruas jalannya berbeda antara luar kota dan perkotaan. Berikut adalah contoh dari tabel volume lalu lintas. Nah, jadi di sini pada saat kita survei volume lalu lintas ya, kita harus menyiapkan tabel yang dimana tabel ini terbagi menjadi 3 kolom jenis kendaraan, ada yang sepeda motor, kendaraan berat dan kendaraan ringan. Kemudian kalau dilihat berdasarkan tabel ini interval waktunya itu adalah per 15 menit ya. Jadi dari jam 6.15 kemudian 6.15 sampai 6.30. Nanti selanjutnya dia akan terisi ya sesuai dengan waktu ya, waktu yang kita amati. Misalnya per 15 menit dari jam 6 sampai 6.15 itu sepeda motor lewat
di jalan yang kita amati itu ada berapa. Misalnya ada 454, kemudian mobil penumpangnya 104, minibusnya 11 ya, dan seterusnya seperti itu. Biasanya di akhir itu kita rekap jumlah volume kendaraannya, sehingga kita bisa mendapatkan jumlah kendaraan dan waktu puncaknya ya. Puncak tertingginya pada waktu jam 6 sampai jam 7 pagi selama 1 jam. Nah, dengan jumlah kendaraan 2188. Nah, jadi akan terlihat volume kendaraannya. Nah, kemudian yang kedua ya, kita bahas tentang kecepatan. Di kecepatan ini, kecepatan menentukan jarak yang dijalani pengemudi kendaraan dalam waktu tertentu. Secara umum, kecepatan adalah rasio jarak ya, yang dijalani dan waktu perjalanan. Jadi ada hubungan antara jarak dan waktu perjalanan. Nah, makanya muncullah rumusnya ya untuk mencari kecepatan itu perjalanan dibagi dengan waktu. Dalam kecepatan sendiri itu ada beberapa klasifikasi nilai kecepatan ya. Yang pertama adalah speed ya, atau speed ini ukuran pergerakan kendaraan lalu lintas ya. Jadi biasanya dinyatakan dalam miles per hour, kilometer per jam ya, ataupun feet per second. Nah, kemudian ada namanya spot speed, ini adalah kecepatan kendaraan pada waktu melewati satu titik tertentu pada jalan raya, atau biasanya spot speed ini adalah kecepatan sesaat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah average spot speed ya. Jadi harga rata-rata spot speed kendaraan sendiri-sendiri dari seluruh kendaraan atau kelas kendaraan tertentu, di mana pada titik tertentu dan jalan raya dalam periode waktu yang telah ditentukan. Jadi kecepatan rata-ratanya. Di gambar ini bisa kita lihat nih, ada yang namanya kecepatan bergerak dan kecepatan perjalanan. Di sini ya, yang dinamakan kecepatan bergerak itu adalah objeknya. Nah, dan kecepatan perjalanan itu adalah waktu tempuh yang kita perlukan ya. Misalnya, kalau kecepatan perjalanan, waktu tempuh ya dari ujung sini ya ke ujung sini itu berapa menit waktunya ya. Beda dengan kecepatan bergerak misalnya dari 1000 meter ya ke 1000 meter selanjutnya, itu adalah kecepatan bergerak. Jadi ada dua kecepatan, bergerak dan kecepatan perjalanan. Komponen yang ketiga yaitu adalah jarak antara dan waktu antara. Jadi di sini ada yang namanya ruang atau space. Dia dapat diukur baik dalam batasan jarak atau waktu yang dikenal sebagai distance headway dan time headway. Kemudian ada juga yang dinamakan ruang antara pengemudi berikutnya terpengaruh oleh kendaraan sebelumnya. Ini dikenal dengan sebagai interference headway. Bisa dilihat ya, ini adalah waktu antara di mana HT ini adalah time headway-nya. Jadi jarak antara kendaraan sebelumnya nih. Jadi antara kendaraan pertama dengan kendaraan sebelumnya. Di sini ada yang namanya gap. Waktu kosong antara ini adalah space yang terjadi di antara dua kendaraan. Itu namanya gap. Dan selanjutnya ini yang keempat adalah kerapatan ataupun biasanya disebut dengan kepadatan. Nah, jadi di sini kerapatan adalah jumlah kendaraan yang menempati panjang ruas jalan tertentu atau lajur yang umumnya dinyatakan sebagai jumlah kendaraan per kilometer atau jumlah kendaraan per kilometer per lajur jika pada ruas jalan tersebut terdiri dari banyak lajur. Dari kerapatan ini bisa dihitung nih dengan rumus. Nah, K itu adalah kerapatannya sama dengan N. N ini adalah banyaknya kendaraan dibagi dengan L. L itu adalah panjang ruas yang diamati. Sehingga nanti akan kita dapatkan angka dari kerapatannya. Dan ini adalah sebuah grafik ya, yang dimana grafik ini menandakan adanya hubungan antara kecepatan, kemudian kepadatan, dan kerapatan ya, kecepatan, kepadatan, dan arus lalu lintas ya. Jadi di sini antara kecepatan, kerapatan atau kepadatan dan arus itu adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, secara umum semakin tinggi kerapatan lalu lintas, maka semakin rendah kecepatan kendaraan. Contohnya, misal nih pada saat di suatu ruas jalan itu macet tuh, kepadatannya tinggi kan. Kalau macet itu tandanya kepadatannya tinggi, sehingga kecepatannya ya juga semakin rendah. Jadi nggak bisa laju tuh, nggak bisa cepat. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi arus lalu lintas yang merupakan jumlah kendaraan yang melewati satu titik dalam satuan waktu itu juga dipengaruhi oleh kecepatan dan kerapatan. Jadi seperti itu. Mungkin cukup di sini penjelasan ataupun materi dari karakteristik lalu lintas. Silahkan jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Izin Pak, mau bertanya. Oke, Sebelumnya sudah disampaikan bahwa volume kendaraan merupakan bagian dari karakteristik lalu lintas. Izin apa saja data-data volume kendaraan itu? oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya, Saudara Nur Atma Nugraha.
Oke, akan saya jawab ya. Jadi apa saja data-data volume kendaraan itu? Dalam volume kendaraan ya, kita lihat ada dua komponen ya untuk datanya. Yang pertama itu adalah berdasarkan arah arus. Nah, di mana di dalam arah arus itu terdapat ada yang jalan yang memiliki dua arah, satu arah ya, arah lurus dan arah belok. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu bisa kita lihat berdasarkan jenis kendaraan. Nah, jenis kendaraan ini terbagi menjadi mobil penumpang ataupun kendaraan ringan, truk besar, truk kecil, kemudian bus, angkutan kota, bahkan sepeda motor. Nah, jadi dalam data-data volume, nah itu terdapat ya antara data berdasarkan arah arus dan jenis kendaraan, seperti itu. Pak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara menentukan kecepatan, kepadatan, dan arus kendaraan dalam studi lalu lintas? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Intan. Sangat menarik ya. Di sini dalam studi lalu lintas ya, untuk mencari kecepatan, kemudian kerapatan dan arus ya, hal yang perlu kita lakukan pertama itu adalah survei volume lalu lintas ya. Di mana survei volume lalu lintas ini kita akan menghitung jumlah kendaraan yang melewati suatu jalan. Dari jumlah kendaraan yang melewati suatu jalan dengan interval waktu tertentu, itu kita akan mendapatkan data arus ya, banyaknya arus ataupun kendaraan yang lewat dan kerapatannya atau kepadatannya. Itu untuk mencari kerapatan dan arus. Sedangkan untuk mencari kecepatan, itu kita bisa menggunakan survei kecepatan. Salah satunya adalah analisis kecepatan yang dinamakan spot speed, adalah analisis kecepatan sesaat, di mana pada ruas jalan tertentu atau yang kita amati itu kita tentukan titiknya. Misalnya dari titik A ke titik B ya, dalam ruas tersebut itu sepanjang 100 meter. Kita menghitung kecepatannya itu menggunakan stopwatch. Ya, jadi pada saat dia mulai di titik A sampai di titik B itu kita hitung menggunakan stopwatch. Maka di situ kita akan menemukan angka kecepatannya. Jadi untuk mencari kecepatan, arus dan kerapatan, hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan survei volume lalu lintas dan survei kecepatan. Seperti itu, Mbak Intan. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah jelas sekali, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya harap perkuliahan hari ini bisa mudah dipahami ya. Dan pada pertemuan berikutnya, mungkin nanti kita akan coba untuk mengaplikasikannya di lapangan ya, dengan melakukan survei volume lalu lintas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.